Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini dibuat guna menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen pengampu Bapak Andi Hakib SE MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas yang telah diberikan dengan judul materi analisis dampak kebijakan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Investasi infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan telekomunikasi berperan vital dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan menarik investasi. Dampak positif investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang pertama adalah peningkatan konektivitas, yaitu aksesibilitas, di mana infrastruktur yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas antar daerah sehingga mempermudah distribusi barang dan jasa. Kemudian ada mobilitas, yaitu peningkatan mobilitas masyarakat dan barang mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Yang ketiga ada integrasi pasar, yaitu infrastruktur yang berintegrasi memperluas pasar dan memperkuat rantai pasok. Yang kedua ada peningkatan produktivitas. Yang pertama efisiensi, di mana infrastruktur yang memadai mengurangi biaya transportasi dan logistik, meningkatkan efisiensi produk. Yang kedua ada kualitas sumber daya manusia, di mana infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang baik meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang terakhir ada inovasi, yaitu di mana infrastruktur yang modern dapat mendukung adopsi baru dan inovasi dalam berbagai sektor. Selanjutnya ada penciptaan lapangan kerja. Yang pertama konstruksi, yaitu proses pembangunan infrastruktur yang menciptakan banyak lapangan kerja. Kedua ada sektor lain, yaitu infrastruktur yang baik dapat mendorong pertumbuhan sektor lain seperti pariwisata, industri, dan perdagangan. Yang keempat ada peningkatan investasi. Yang pertama yaitu atraksi investor, di mana infrastruktur yang baik menarik investor baik domestik maupun asing. Yang selanjutnya iklim investasi, di mana infrastruktur yang memadai menciptakan iklim investasi yang kondusif. Yang kelima ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu aksesibilitas layanan publik, di mana infrastruktur yang baik meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Selanjutnya ada peningkatan pendapatan, yang dimana pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh infrastruktur meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir ada pengurangan ketimpangan regional, diantaranya akses yang lebih merata, yaitu infrastruktur yang dibangun secara merata mengurangi ketimpangan akses terhadap berbagai layanan publik dan peluang ekonomi. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana pembangunan infrastruktur yang berfokus pada daerah tertinggal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Tentang dampak negatif pembangunan infrastruktur. 1. Biaya yang tinggi. Beban anggaran pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi besar yang dapat membebani anggaran pemerintah dan meningkatkan utang negara. Kemudian, pengalihan anggaran. Alokasi anggaran yang besar untuk infrastruktur dapat mengurangi anggaran untuk sektor lain yang penting seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua, dampak lingkungan. Kerusakan lingkungan. Pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, erosi, dan pencemaran lainnya. Kemudian perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dari proyek infrastruktur dapat memperparah perubahan iklim. Ketiga, peningkatan ketimpangan sosial. Pemindahan penduduk.
pembangunan infrastruktur besar-besar dapat menyebabkan pemindahan penduduk dan konflik sosial. Kemudian ketergantungan pada sektor tertentu. Terlalu fokus pada satu jenis infrastruktur dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu dan meningkatkan risiko jika terjadi guncangan ekonomi. Keempat, ataupun yang terakhir, korupsi. Penyalahgunaan anggaran proyek infrastruktur rentan terhadap korupsi yang dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas dan investasi. Mekanisme kerja investasi infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Efek pengganda investasi infrastruktur menciptakan efek pengganda yang melipat gandakan dampak awal investasi. Peningkatan produktivitas total faktor infrastruktur yang baik meningkatkan produktivitas total faktor productivity TFP suatu ekonomi. Pengurangan biaya transaksi infrastruktur yang baik mengurangi biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi. Tantangan dan pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur. Pembiayaan pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang besar sehingga diperlukan sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Prioritas pemilihan proyek infrastruktur harus didasarkan pada prioritas pembangunan dan analisis manfaat biaya yang cermat. Efektivitas dan efisiensi pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, menghindari pemborosan. Dampak lingkungan. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Adapun contoh kasus di Indonesia. Yang pertama, Jalan Tol Trans Jawa. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa ini telah mempercepat waktu tempuh antara kota besar di Pulau Jawa, meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur tol. Yang kedua, Pelabuhan Tanjung Priok. Sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Priok memainkan peran penting dalam perdagangan Indonesia internasional dan mendukung pertumbuhan industri manufaktur. Yang ketiga, proyek kereta cepat Jakarta ke Bandung. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Yang terakhir, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangunan PLTA ini di berbagai daerah seperti PLTA Jati Gede meningkatkan pasokan listrik dan mendukung industrialisasi.